Mityo saking wangit pinalangan ya ampel galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula. Ladies and gentlemen, today we are going to move into our next agenda, starting sessions Q&A with our practitioners in the headline, Empowering Communities Local Global Collaborations in Creative Arts. It is my pleasure to introduce you our moderator today, Mr. Iip Saripidayana, SSN MSN, the cultural activist and lecturer of cultural anthropology ISB Bandung from Ciklat. To Mr. Iip, please, the time is yours. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta raya. Alhamdulillah pada siang pagi hari ini di sesi bincang-bincang bersama praktisi dengan tema Empowering Community Local Global Collaboration in Creative Art bersama narasumber yang keren-keren abis pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian izin kami konfirmasi yang bergabung di Zoom ada narasumber dari Etnotik Gambang Australia sudah tersambung, Kang Epik. Oke. Kemudian suhu kami, kiai kami dari CCL, Kang Iwan Soleh, memastikan ketersambungan audionya. Assalamualaikum Kang Iwan. Sampurasun, assalamualaikum. Rampes. Alhamdulillah kemudian dari Jatiwangi Art Factory, Kang Arif Yudi, Obi Rusdiana dari Ensemble Tipolog. Halo. Kemudian Uda Alfianto dari Wajiwa Dan Company. Ya. Juga sudah hadir di Zoom kita itu Kiai Agus Awe dari Kesatuan Adat dari Singaparna ya. Kang Agus Awe, teman-teman terima kasih dan teman-teman Pasca terima kasih juga. Baik, kita akan bersambung ke narasumber yang juga hebat. Nanti kita bersambung ya, Bia. Ya, Uda Alfianto, seorang Minang ya, dengan menjaga kebinekaan Indonesia, seorang Minang yang hijrah dan bermukim di Cigadeng. Ini penuh kebanggaan kita bersama dan mungkin udah di tengah-tengah rasa syukur kita di Festival Budaya Nusantara keempat, bagaimana potret Ciganitri, anak-anak Ciganitri sebelum ke hadirnya komunitas Wajiwa. Dan hari ini kami menyaksikan bukan hanya rampil, tubuhnya sudah sangat lentur memainkan karya, tapi juga ada soft skill yang hidup. Saya menyaksikan ketika berangkat ke Kampung Naga bersama 18 tim Wajiwa, anak-anak usia sekolah dasar, hidupnya sudah sangat mandiri. Jadi ternyata bukan hanya teknikal menarik, tapi juga ada soft skill yang dibangun oleh Uda Alfianto. Jadi sejatinya Uda kebaikan itu. Sebagai doa-doa kita bersama, izinkan Uda berbagi kepada kita semua. Apa yang memotivasi Uda untuk berkhidmat kepada masyarakat Ciganitri, kepada masyarakat Indonesia secara umum? Mangga Uda. Ya, terima kasih. Saya Alfianto. Di samping sebagai pengajar di ISB Bandung, juga sebagai pengelola Rumah Kreatif Wajiwa atau Wajiwa dan Center. Sebenarnya sih, Rumah Kreatif Wajiwa itu adalah sebuah perjuangan, sebuah misi sebenarnya gitu. Jadi kita mempunyai semacam istilah menanam dari akar. Jadi menanam dari akar ini harapannya bukannya hanya buah yang sejenis sesuai bibitnya, enggak, tapi bisa menghadirkan buah-buah yang lain-lain juga gitu. Jadi di Rumah Kreatif Wajiwa ini itu adalah sebuah cita-cita kami sebenarnya untuk
bisa ada atau hadir di Kampung Ciganitri tersebut. Itu perjuangannya sangat panjang banget. Sempat cerita sama Kang Robi tadi sampai keringat darah keluar di Rumah Kreatif Wajiwa itu. Tujuan pertama dari proses aktivitas dan kreativitas di Rumah Kreatif Wajiwa itu bukanlah menjadikan anak sebagai penari atau sebagai koreografer yang hebat gitu. Tujuan utamanya sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana untuk membangun mental, karakter, rasa, pikir, dan daya imajinasi anak. Nah, disitulah kalau kita hubungkan apa yang diobrolkan sama Kang Arif Yudi, kalau misalnya seni pertunjukan atau sebuah kesenian itu diukur dengan nilai ekonomi, itu sangat susah banget, karena itu berhubungan dengan angka-angka. Jadi kalau menurut saya, anak-anak merupakan manifestasi pembangunan bangsa ini, dan dampaknya nanti mungkin beberapa tahun ke depannya gitu. Pada saat dia berproses itu mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi beberapa tahun ke depan itu akan hadirlah anak-anak tersebut sebagai aset untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Jadi pintar atau bisanya atau mampunya anak-anak tersebut di dalam menari itu adalah efek dari semua proses ini. Terus proses kami ini melalui sebuah metode khusus atau sebuah perlakuan khusus terutama buat anak-anak tersebut gitu. Perlakuan itu kami beri nama metode literasi tubuh. Bagaimana tubuh anak-anak tersebut mempunyai kecerdasan, mempunyai kepekaan raga atau tubuh sebagai fisik, kepekaan rasa, kepekaan pikir, dan kepekaan khayal. Karena hal tersebut tidak hanya berguna atau bermanfaat di dalam tata artistik atau estetik, akan tetapi sangat berguna bagi kehidupannya nantinya. Bagaimana tubuhnya cerdas, tubuhnya peka terhadap ruang, tubuhnya peka terhadap lingkungan, bagaimana kepekaan rasa atau kecerdasan rasa si anak tersebut, daya empatinya semakin meningkat, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap bangsanya. Kemudian daya khayalnya atau daya imajinasi itu sangat penting banget, karena kita sangat pengen banget akan hadir atau lahir anak-anak kreatif. Nah, kreativitas itu sudah pasti dimulai dari daya imajinasi, karena kreativitas itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, menghadirkan sesuatu yang baru tanpa ada imajinasi ya sudah pasti tidak akan hadir sesuatu yang baru tersebut. Nah, disinilah kami mencoba menanam dari akar tersebut, memulai dari anak-anak dengan harapan ini menjadi sebuah investasi untuk ke depan. Kira-kira begitu, baik. Nah, gini dah, terkait dengan karya. Ya. Ide kreatif karya-karya Wajiwa itu, tadi kan tagline-nya literasi Menanam dari akar. Menanam dari akar, literasi tubuh menanam dari akar. Ide kreatif penciptaan karya-karya itu bagaimana potret yang didapat dari muda? Ya, hampir sudah 10 tahun sebenarnya gitu. Ide-ide kreatif yang lahir dari Rumah Kreatif Wajiwa itu untuk mewujud ke dalam sebuah karya itu ya semuanya itu bertema tentang persoalan-persoalan Ciganitri itu sendiri gitu. Baik Ciganitri sebagai kampung, baik Ciganitri sebagai generasi penerus ataupun Ciganitri sebagai orang tua di kampung tersebut gitu. Nah, persoalan-persoalan tersebut sudah pasti tidak akan bisa tersampaikan oleh masyarakat atau penduduk asli kampung Ciganitri tersebut gitu. Karena kuasa atau kekuatan hegemoni yang tanpa mereka sadari gitu. Tahu-tahu sudah berubah begitu saja gitu. Sehingga Ciganitri itu awalnya adalah daerah rural atau agraris, kemudian berubah menjadi daerah urban gitu. Nah, kemudian itulah yang akan berdampak terhadap sisi ekonomi, sosial, dan pendidikan anak pada sekarang ini. Nah, tema-tema atau gagasan-gagasan tentang persoalan-persoalan Ciganitri tersebutlah yang akan kita sampaikan, yang akan kita teriakkan melalui simbol tubuh kecil anak-anak dari Ciganitri tersebut. Oke. Bagaimana potret sosial diekspresikan menjadi simbol bahasa tubuh, bahasa geraknya. Oke.
sudah ada 1.500 pertanyaan. Ini perlu treatment ya. Oke. Ada dari Okay. pertanyaan Dianita? Okay, there is the questions again, everyone, from Azahra Devla. Untuk Bapak Wajiwa, bagaimana cara mengajarkan seni kepada anak-anak yang banyaknya susah diatur? Kenapa tidak berfokus kepada orang dewasa yang dapat menyebarluaskan budaya Indonesia? Nah, gimana nih Bapak jawabannya? Iya, cara mengajar anak-anak itu ya perlu perlu sebuah strategi ataupun sebuah cara sebenarnya gitu. Tapi pada intinya kalau kita melatih anak-anak tersebut, kita juga banyak mendapat pengalaman atau dapat ilmu dari anak-anak itu sendiri sebenarnya. Nah, disitulah kami mencoba untuk membuat sebuah metode pelatihan. Ya, metode pelatihan itu disesuaikan dengan usia si anak tersebut gitu. Kenapa tidak melatih penari dewasa aja atau anak-anak dewasa aja? Karena yang menangani persoalan ataupun yang berhubungan dengan kesenian, dengan penarinya orang-orang dewasa itu sudah banyak banget. Nah, apalagi yang mempunyai tanggung jawab untuk merangkul anak-anak ini di dalam proses aktivitas dan kreativitas seni tersebut. Okay, so there's the answer from Bapak Wajiwa. Thank you for Azahra Devla for proposing the questions. Ada 3 narasumber yang berada di luar studio, kepada Kang Epi, kepada Kang Arif Yudi, kami atas nama panitia mengaturkan terima kasih. Jazakallah khair. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan penampilan dari Wajiwa dengan judul karya Uli, koreografer Uda Alfianto. Kak.